warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Danur Lestari. Di sini saya akan memaparkan enterprise arsitektur dengan menggunakan framework TOGAF. Dalam pembahasan ini, saya mengangkat studi kasus transformasi digital perusahaan ABC menggunakan TOGAF. Selanjutnya, organisasi yang saya angkat dari perusahaan ABC. Tujuan organisasinya meningkatkan inovasi, responsivitas bisnis, dan efisiensi melalui transformasi digital. Dan strategi organisasinya, peningkatan adaptabilitas dengan mengadopsi teknologi digital. Jenis framework enterprise arsitektur yang digunakan adalah TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. Apa itu TOGAF? Nah, TOGAF ini adalah suatu kerangka kerja arsitektur enterprise yang dirancang untuk membantu organisasi merancang dan mengelola arsitektur enterprise mereka. TOGAF menyediakan metodologi dan alat untuk mendukung pengembangan arsitektur enterprise dan memfasilitasi transformasi bisnis. Dalam framework EA ini, TOGAF memiliki beberapa fase. Yang pertama, preliminary fase, yaitu yang pertama identifikasi dan validasi kebutuhan pemangku kepentingan, kemudian pembentukan tim EA. Fase selanjutnya, fase A, arsitektur vision. Di sini merumuskan visi arsitektur yang mendukung tujuan bisnis, kemudian identifikasi dampak dan peluang transformasi digital. Fase selanjutnya, fase B, business arsitektur, yaitu pemodelan proses bisnis yang existing dan yang diinginkan. Kemudian identifikasi kebutuhan bisnis dan elemen arsitektur bisnis. Fase selanjutnya, fase C, yaitu information system arsitektur, di mana pemetaan data dan aplikasi yang mendukung proses bisnis dan identifikasi sistem informasi existing dan yang diinginkan. Fase selanjutnya, fase D, teknologi arsitektur, di mana pemetaan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem informasi, serta evaluasi dan pemilihan teknologi yang sesuai. Fase selanjutnya, fase E, opportunities and solution, di mana identifikasi peluang inovasi dan solusi yang mendukung arsitektur yang diusulkan dan pembuatan roadmap implementasi. Fase selanjutnya, fase F, migration planning, di mana penyusunan rencana migrasi dari arsitektur saat ini ke arsitektur yang diinginkan, kemudian pengembangan rencana transisi. Fase selanjutnya, fase G, implementation governance, di mana menerapkan governance untuk memastikan implementasi sesuai dengan rencana. Fase terakhir, fase H, yaitu arsitektur change management, di mana menerapkan proses manajemen perubahan untuk mengelola perubahan selama siklus hidup sistem. Pembahasan selanjutnya tentang rancangan arsitektur masa depan, yang terdiri dari 4 pokok pembahasan. Yang pertama, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Dalam bisnis, e-commerce platform untuk memfasilitasi penjualan online. Yang kedua, CRM untuk meningkatkan hubungan pelanggan. Kemudian 2, data, di mana warehouse management system atau WMS untuk manajemen inventaris real time. Kemudian pokok pembahasan 3 yaitu aplikasi, di mana integrasi penuh antara sistem ERP, e-commerce, dan CRM. Yang keempat, teknologi, yaitu di mana migrasi ke infrastruktur cloud untuk meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis dampak. Yang pertama, keuntungan, peningkatan efisiensi operasional, dan meningkatkan pengamanan pelanggan. Kedua, resiko, di mana downtime selama transisi dan implementasi. Pembahasan selanjutnya mengenai implementasi dan pemeliharaan, yang terdiri dari menggunakan rencana migrasi yang telah disusun, kemudian pelatihan karyawan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pembahasan terakhir yaitu dokumentasi dan komunikasi,
di mana dokumentasi menggunakan format TOGAF. Kemudian komunikasi rutin dengan pemangku kepentingan melalui pertemuan dan laporan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.